Halo teman-teman, selamat datang di channel Lambe Endower. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Artis kontroversial Nikita Mirzani kini resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kelas IIA Serang. Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Nikita Mirzani ditahan karena tersangkut kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Ibu tiga anak itu diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini sudah masuk ke tahap 2. Kepada tersangka Nikita Mirzani sudah dilakukan penahanan karena sudah tahap 2, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Desimanjuntak kepada kru media saat di Kejaksaan Negeri Serang, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kejaksaan Negeri Serang menahan artis Nikita Mirzani di Rutan Kelas IIA Serang, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Freddy menjelaskan bahwa penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIA Serang. Terhitung sejak hari ini tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November tahun 2022. Dan adapun pertimbangan Kejaksaan Negeri Serang melakukan penahanan terhadap tersangka Nikita Mirzani. Pertama, alasan objektif. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih. Sedangkan alasan subjektif pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Nikita Mirzani sempat teriak histeris. Artis Nikita Mirzani berteriak menumpahkan kekesalannya di ruangan Kejaksaan Negeri Serang. "Kalian jahat. Kalian dibayar berapa? Emangnya siapa Dito Mahendra itu?" seru Nikita dengan suara keras. Dari pantauan tribunbanten.com ketika berada di lokasi, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat terdengar suara diduga Nikita Mirzani teriak-teriak di dalam ruangan Kejaksaan Negeri Serang. Tampak dari ruangan tempat Nikita diperiksa, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum keluar dari ruangan. Abis itu sejumlah petugas kepolisian perempuan, Polwan, yang berada di ruang tunggu masuk ke ruangan. Beberapa menit kemudian, Nikita tampak tidak terdengar kembali suaranya, dan di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang terlihat mobil tahanan sudah terparkir. Duduk perkara konflik Nikita Mirzani dan Dito Mahendra. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yeva Trisi, menjelaskan alasan kenapa melaporkan Nikita Mirzani terkait unggahan Instagram story sang artis. Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra terkait masalah dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Baru-baru ini, pihak Dito mengungkapkan alasan mempolisikan Nikita karena unggahan instastory-nya. Dito, melalui kuasa hukumnya, secara tegas menyatakan tidak mengenal sama sekali dengan Nikita. Sehingga suatu ketika pertama kali melihat story Nikita yang menyindirnya, Dito mengaku kaget. Pun Yeva Trisi turut menjelaskan Dito dengan Nikita tidak pernah berinteraksi secara personal. Atas dasar tersebut, Dito merasa tidak terima ketika dituduh oleh Nikita Mirzani menipu hingga PHP, pemberi harapan palsu. Tidak pernah berinteraksi secara personal, sosial, maupun bisnis. Lalu tiba-tiba dituduh banyak ngomong, penipu, PHP. Saya kira itu tuduhan yang benar-benar serius, katanya. Dito merasa unggahan Nikita Mirzani tersebut mencemarkan nama baiknya. Akhirnya ia pun mengambil tindakan tegas untuk melaporkan sang artis kontroversial itu ke Polresta Serang Kota, tanggal 16 Mei tahun 2022 silam. Unggahan instastory Nikita sekarang menjadi barang bukti pihak Dito Mahendra. Kuasa hukum Dito Mahendra yang lain, Luvino Siji Samura, mengungkapkan tulisan yang disematkan dalam unggahan Nikita. "Saya jelaskan bahwa di unggahan itu, di atas ditulis ini Dito Mahendra. Lalu di bawahnya ada foto Mas Dito," ujar Yafet. "Abang Propam, jangan mau percaya sama omongan yang banyak menipu atau PHP. Kepada para senior, namanya Dito Mahendra," ucap Luvino. Dalam kesempatan yang sama,
Yafet membantah soal anggapan kasus hukum ini ada keterlibatan dengan kerabat Dito Mahendra, yang menjabat sebagai seorang jenderal. Ia memastikan kasus ini disebut sebagai proses hukum biasa. Saya pikir, tidak ada hubungannya dengan apakah Dito itu punya keluarga atau apapun yang berhubungan dengan jenderal. Sama sekali tidak ada. Ini proses hukum biasa, kata Yafet. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.